terlihat beberapa helai rambutnya mengenai tanah dan panjang sekitar 2 meter. Ada orang yang baru aja meninggal karena gantung diri. Darah tersebut menempel di dedaunan kering dan terlihat masih segar. Kamu akan meninggal di gunung itu. Wih, gokil. Bisa jurus lagi gua. Aduh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Siapa yang nggak tahu dengan Gunung Salak? Teman-teman semua yang berada di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan juga Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Nah, secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam 2 wilayah, yaitu Bogor dan juga Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Walau memiliki nama yang terdengar seperti buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungan sama sekali dengan buah salak. Nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka, yang berarti perak. Sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung yang suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, yaitu pendiri kerajaan Pajajaran dan sekaligus lokasi turun bersemayamnya para batara dari Kahyangan. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak Salak. Nah, serta yang dipercayai menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua. Ada cemilan yang kekinian, yaitu keripik tempe dari Istana Tempe. Ini ada 12 varian rasa. Ada original, jagung bakar, pizza, keju, rendang, pedas asin, dan lain-lain. Dan tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, serta tanpa MSG. Nah, kalian bisa langsung aja order di Instagramnya Istana Tempe atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nih, rasa favorit gue nih ya, rasa rendang. Ini enak banget sih, gue pernah cobain sambil ngopi horor. Istana Tempe, tempeku, tempemu, kamu. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Eki ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak pada tahun 2018. Eki ini hampir setiap tahun sering sekali nih mendaki Gunung Salak. Dan pada pendakian kali ini, Eki ditemani oleh sahabatnya yang bernama Ajis. Awalnya, Eki mengajak beberapa rekannya nih teman-teman semua. Namun pada hari H-nya keberangkatan, beberapa rekannya Eki berhalangan untuk ikut karena bentrok dengan urusannya masing-masing. Singkat cerita, tibalah di hari H. Pada jam 9 malam,
Eki dan Ajis ini berangkat dari rumahnya yang berada di daerah Depok di Provinsi Jawa Barat menuju ke base camp Cimelati yang berada di Sukabumi. Saat perjalanan tersebut, Eki dan Ajis terpaksa berhenti dulu karena hujan tuh. Dan ketika hujan ini berhenti, mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi menggunakan sepeda motor. Nah, tepat di jam 2 dini hari, mereka berdua sampai di rumah neneknya Ajis, yang kebetulan rumahnya itu nggak jauh dari base camp pendakian Cimelati. Sesampainya di rumah neneknya Ajis, mereka berdua ini dikagetkan dengan informasi mengenai ada orang yang baru aja meninggal karena gantung diri. Rumah almarhum tersebut persis di samping rumah neneknya Ajis. Dan neneknya Ajis mengatakan kejadian tersebut sekitar jam 8 malam. Setelah ngobrol dengan neneknya Ajis, mereka berdua pun langsung istirahat dan tertidur pulas. Singkat cerita, di jam 6 pagi, mereka berdua nih bangun dan disuruh sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian atau sebelum berangkat menuju ke base camp Cimelati. Setelah selesai sarapan, bebersih, dan packing, tepat di jam 8 pagi, mereka diantarkan oleh kerabatnya menuju ke base camp pendakian Cimelati. Sekitar 20 menit, sampailah mereka di base camp Cimelati. Di sini, Eki dan Ajis meminta izin terlebih dahulu kepada Abah untuk pendakian gitu ya. Jadi, pada tahun 2018 itu, pendaki wajib izin kepada Abah terlebih dahulu. Namun, pada tahun yang sekarang ini, jalur Cimelati sudah menjadi jalur yang resmi dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jam setengah 10 pagi, mereka berdua memulai pendakian. Trek dari base camp menuju ke pos 1. Jalurnya ini berupa aspal dan disambung oleh jalan setapak dengan tanah yang padat. Serta jalurnya masih landai dan masih didominasi oleh pohon damar tuh. Nah, di sini pendaki harus berhati-hati. Karena kenapa? Karena banyak ditemukan persimpangan jalur tuh. Jadi pendaki ini harus jeli dan juga jaga konsentrasi. Bila menemukan jalur yang menurun, itu artinya salah jalan dan harus putar balik ke titik awal. Dan selama perjalanan dari base camp menuju ke pos 1, tidak ada hal-hal aneh. Semuanya itu berjalan dengan semestinya saja. Sekitar 90 menit berjalan, sampailah mereka berdua ini di pos 1. Di pos 1 ini ditandai dengan sebuah plang yang nempel di pohon dan bertuliskan angka 1. Di pos 1 ini juga mereka gunakan istirahat serta ngopi. Maklum, mereka berdua adalah pendaki yang setiap pos selalu bikin kopi. Sekitar 20 menit istirahat di pos 1, serta kopi pun sudah habis. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Nah, dari pos 1 menuju ke pos 2, jalurnya ini berupa tanah setapak dan banyak akar pohon yang licin. Nah, tingkat kemiringan jalur juga lebih menanjak, namun nggak terlalu ekstrim gitu. Di pertengahan jalan dari pos 1 menuju ke pos 2, Ajis ini ngomong, "Gokil ya, dari tadi kita nggak ketemu orang atau pendaki nih, sepi banget nih gunung." "Lah enak lah, gunung berasa milik berdua Jis, jadi lebih santai," jawab Eki sambil terus melangkahkan kakinya. Sekitar 1 jam perjalanan dari pos 1, tepatnya di jam 12 siang, sampailah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 ini areanya nggak terlalu luas gitu kan, tapi bisa menampung sekitar 3-4 tenda aja tuh teman-teman semua. Dan di pos 2 ini juga masih sama tuh. Terdapat plang yang nempel di pohon dan bertuliskan angka 2. Mereka sempatkan untuk istirahat sejenak. Dan Eki ini nanya ke Ajis, "Jis, ngopi lagi gak? Sekalian sholat dulu." "Lo gak usah nawarin gue lagi Ki, lo bikin kopi pasti gue seruput," jawab Ajis sambil senderan di pohon. Akhirnya Eki langsung ngegelar matras untuk dijadikan alas sholat. Di sini Ajis memutuskan untuk sholat duluan, sedangkan Eki lagi bikin kopi. Ketika Eki lagi duduk dan bikin kopi, tiba-tiba ada darah di bawah kakinya.
darah tersebut menempel di dedaunan kering dan terlihat masih segar. Pikiran si Eki pada saat itu mungkin darah dari hewan. Namun setelah diperhatikan, gak ada darah yang berceceran di dekat dedaunan kering itu. Lantas Eki langsung kaget dan mencolek darah tersebut. Dan benar saja, darah itu masih baru. Kenapa dibilang baru? Karena ketika dicolek, tidak lengket ke dedaunan kering. Karena rasa penasaran, Eki langsung bangun dan ngebuka sepatunya tuh. Dan ternyata tidak ada luka di bagian kaki maupun bagian betis tuh. Lantas, itu darah siapa? Berselang beberapa menit, akhirnya Aji selesai menunaikan sholat zuhur. Utuk gitu kan. Udah sana gantian, gue yang lanjutin bikin kopi. Lo sholat dulu sana gitu kan. Suruh Ajis tuh. Akhirnya Eki pun langsung menuju ke matras dan menunaikan sholat. Setelah Eki selesai menunaikan sholat, dia gabung bersama Ajis yang lagi nyeruput kopi. Dan gak ngebahas tentang darah misterius itu. Ketika Eki mau pakai sepatunya lagi, tiba-tiba darah itu hilang. Oh, mungkin udah kedudukan sama si Ajis, ucap Eki dalam hati. Setelah kopi udah habis dan tepat di jam 1 siang, mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3, jalurnya nggak banyak yang berubah teman-teman semua. Jalurnya ini masih berupa jalan setapak dan diselingi oleh akar-akar pohon. Selama perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3, tidak ada keanehan-keanehan yang terjadi. Dan sekitar 2 jam berjalan, sampailah mereka di pos 3 di jam 3 sore. Di pos 3 ini ada sumber air berupa kucuran dari pipa. Seperti biasa, setiap pos mereka sempatkan untuk nyeduh kopi dulu. Nah, karena sebentar lagi mau masuk waktu asar ya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk istirahat lama di pos 3 sambil membuka sepatu tuh. Ajis ini memilih untuk tidur sebentar gitu kan di dekat pohon, dan sedangkan Eki memilih untuk bikin kopi. Di sini keanehan terjadi lagi. Ketika Ajis lagi tidur dan Eki lagi duduk sambil nikmatin kopi, tiba-tiba di bawah kaki Eki ada darah yang nempel dan bentuknya bulat tuh. Lantas Eki ini langsung kaget dan bangun dari duduknya sambil ngeliatin ke bawah tuh. Ini gak beres, tapi istirahat gue lihat darah itu mulu, ucap Eki dalam hati. Karena rasa penasaran dan takut ada luka di kakinya, kali ini Eki ngebuka celana tuh. Dan setelah dilihat-lihat, gak ada luka sama sekali. Dan ketika Eki lagi pakai celananya lagi, tiba-tiba ada suara kresek-kresek dari atas pohon tuh. Spontan, Eki langsung lihat ke arah atas. Dan ternyata, itu hanya burung yang lagi bertengger di ranting. Gak mungkin ini darah dari burung. Kalau misalkan darahnya dari burung, otomatis pas jatuh ke bawah, darahnya itu berantakan. Trak gitu kan. Nah ini bener-bener bulat. Karena hawanya makin lama makin beda, dan hawanya makin lama makin gak enak, akhirnya Eki bangunin Ajis dan mengajak untuk sholat berjamaah. Seketika Ajis langsung bangun dan ngegelar matras serta ngebuka sepatu. Dan setelah selesai sholat, Eki ngajak Ajis untuk lanjut jalan lagi. Lah jalan lagi nih, kopi juga belum habis Ki. Nanti aja Ajis di atas, kopinya masukin aja ke botol tumbler, ucap Eki sambil pakai sepatu. Nah, tepat di jam 4 sore, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 3 menuju ke pos 4. Jalurnya semakin nanjak dan vegetasi semakin rapat. Ditambah lagi udara sedikit lembab. Sekitar 20 menit dari pos 3 gitu ya. Tiba-tiba kabut itu turun tuh. Di sini Ajis langsung meminta balik lagi ke pos 3 dan gak mau lanjut ke pos 4 tuh. Karena kenapa? Karena takut keburu hujan. Tenang aja Jis, antara pos 3 ke pos 4 emang sering datang kabut. Lanjut lagi aja jalan ayo. Gak mau gue Ki, gue milih nenda di pos 3 aja.
Mending besok pagi aja kita baru naik ke puncak. Nah, setelah berdebat sekitar 5 menit, akhirnya Eki dan Ajis memilih untuk turun lagi menuju ke pos 3. Dan sesampainya di pos 3, Eki dan Ajis langsung bikin tenda tuh teman-teman semua. Jadi lokasi Ajis dan juga Eki ini diriin tenda gak jauh dari sumber air yang dari pipa dan berjarak sekitar 5 meter tuh. Setelah tenda udah berdiri, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masak di luar tenda. Hari pun semakin sore, sekitar jam 5-an. Nah, sambil nunggu masakan matang, mereka berdua ini tidak memikirkan kejadian-kejadian tadi dan tidak berpikiran tentang hal-hal gaib tuh teman-teman semua. Dan tepat di jam setengah 6 sore, masakan pun udah jadi. Lantas, mereka berdua makan dengan lahapnya. Saat makan itu, Eki nyeletuk lagi. Enak ya Jis, kagak ada pendaki lain. Bener-bener sepi ini gunung. Iya Ki, jarang-jarang gue dapet suasana kayak gini. Hidup tuh berasa tentram banget, damai banget. Hari pun semakin gelap, dan Ajis langsung masuk ke dalam tenda, sedangkan Eki mencuci perlengkapan masaknya di kucuran air dari pipa. Di saat Eki lagi nyuci gelas dan juga piring, tiba-tiba ada bayangan putih yang tingginya lebih kecil dari manusia tuh. Terlihat beberapa helai rambutnya mengenai tanah dan panjang sekitar 2 meter. Saat itu, Eki langsung mengurungkan niatnya untuk bersihin alat makan. Dan langsung masuk ke dalam tenda tuh, rusuk gitu kan. Lo kenapa Ki sampai lari-larian kayak gitu tuh? Kesandung aja lo, baru tau rasa lo. Dingin banget airnya Jis, kagak kuat gue. Besok aja lah bersihinnya. Akhirnya mereka berdua langsung masuk ke dalam sleeping bag dan lampu tenda ditaruh di luar tuh. Karena kenapa? Karena Ajis nggak bisa kalau tidur dengan kondisi terang. Nah, tumen-tumenan jam 7 malam itu mereka berdua udah tidur nyenyak teman-teman semua. Biasanya kalau naik gunung pasti begadang dan tidurnya bisa larut malam. Nah, di tengah malam itu Eki mendengar ada suara dari belakang tenda tuh. Pergi. 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 Saat itu Eki langsung bangun dan ngelihat jam tuh. Dan ternyata waktu sudah menunjukkan di jam 10 malam. Di saat Eki mengingat suara misterius itu, Eki dikagetkan dengan bayangan kaki yang tingginya seukuran tenda tuh. Melihat bayangan tersebut, Eki langsung bangunin Ajis tuh. Namun, ketika Eki mau bangunin Ajis, tiba-tiba Ajis bangun dan sambil teriak tuh, ampun. Nah, di sini Eki dan Ajis sama-sama kaget teman-teman semua. Lo kenapa Ajis? Kita harus turun Ki sekarang Ki. Kita harus turun Ki sekarang Ki. Ini masih malam Jis, jam 10 Jis. Nunggu pagi aja kita baru turun Jis. Gak bisa Ki, sekarang juga kita harus turun. Melihat Ajis yang tiba-tiba ngajak turun, Eki mencoba nenangin si Ajis dan menanyakan apa yang barusan dialaminya. Namun, Ajis nggak mau menjawab sedikit pun. Akhirnya, mereka berdua duduk saling hadap-hadapan dan gak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba udara di dalam tenda jadi ngap tuh. Di sini, Ajis dan Eki kesulitan untuk bernafas. Lo ngerasa ngap gak sih Jis? Iya Ki, ngap banget. Buka aja tuh pintu tenda biar udaranya masuk. Ketika Eki mau buka tenda, Ajis langsung narik Eki dan langsung disuruh jangan gerak tuh. Di sini Eki nanya ke si Ajis, kenapa Jis? Diam dulu Ki, dengar deh, ada suara rame. Alhamdulillah, pendaki kayaknya tuh baru sampai Jis, baru sampai Jis. Namun beberapa menit kemudian, bayangan kaki yang tinggi itu terlihat lagi muterin tenda tuh. Alhasil, Eki dan Ajis langsung saling membelakangi dan ngelihat gerak-gerik dari kaki tersebut. Gak lama kemudian, Eki langsung teriak, Jis, ayo turun sekarang Jis, ayo turun sekarang Jis. Nah, di sini Eki memberanikan diri untuk ngambil lampu tenda yang ada di luar dan sedangkan Ajis langsung nyalain headlamp serta nyalain flash HP tuh. Jadi
kondisi di dalam tenda sangatlah terang teman-teman semua. Dan setelah itu mereka langsung packing barang-barang yang ada di dalam tenda terlebih dahulu. Dan setelah selesai packing, mereka berdua langsung pakai sepatu sambil lirik-lirikan tuh. Sebagai kode, siapa dulu yang mau keluar tenda? Dan entah kenapa, tanpa ada aba-aba, mereka berdua langsung keluar tenda secara bersamaan tuh. Jadi kayak grusuk gitu kan. Setelah berada di luar tenda, mereka langsung ngelipet tenda dan langsung masukin ke dalam ranselnya tuh. Dan tepat di jam 12 malam, mereka bergegas untuk turun menuju ke base camp pendakian. Nah, sekitar 15 menit berjalan dari pos 3, sampailah mereka di pos 2. Di sini si Eki ini mikir, kok secepat ini ya sampai di pos 2? Perasaan gue dari pos 3 ke pos 2 kalau turun sekitar 30 menit gitu. Dan tanpa pikir panjang, Eki dan Ajis langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Tepat di jam 1 malam, sampailah mereka di pos 1. Di sini, keanehan kembali terjadi. Ketika mereka baru aja sampai di pos 1, kuping mereka berdua merasakan bunyi yang bikin pusing tuh. Bunyinya itu seperti lantas Eki ngajak Ajis untuk lanjut jalan lagi. Jis, lanjut Jis. Namun Ajis malah diem dan seperti nggak dengar apa yang diucapkan oleh Eki. Begitupun juga si Eki teman-teman semua. Dia juga nggak dengar apa yang diucapkan oleh si Ajis. Akhirnya mereka berdua saling memberi kode pakai tangan tuh. Selama perjalanan dari pos 1 menuju ke base camp Abah, mereka berdua tidak mendengar apa-apa. Bahkan suara langkah kaki dari dia sendiri gak kedengeran tuh. Singkat cerita, sampailah mereka di batas hutan sekitar 2:30 dini hari. Di sini mereka baru bisa ngedengar suara langkah kakinya serta bunyi serangga hutan di malam hari. Alhamdulillah Jis, kita udah mau sampai, ucap Eki sambil terus berjalan. Nah, dan sesampainya di base camp Abah, mereka berdua langsung nelpon kerabatnya untuk minta jemput tuh teman-teman semua. Dan berselang 30 menit, kerabatnya datang menggunakan 2 sepeda motor untuk menjemput Eki dan juga menjemput si Ajis. Dan tepat di jam 3:30, sampailah mereka di rumah neneknya Ajis. Di sini, Ajis dan Eki seperti nggak percaya kejadian yang barusan dialaminya saat pendakian Gunung Salak itu. Dan baru kali ini, selama naik Gunung Salak, mendapatkan gangguan-gangguan yang di luar batas nalar. Nah, tak terasa, adzan subuh berkumandang. Mereka berdua langsung menunaikan sholat subuh terlebih dahulu. Dan setelah sholat subuh, mereka ini langsung beberes dan akan balik ke rumahnya sekitar jam 6 pagi. Atau bisa dibilang ketika matahari sudah terbit. Nah, sambil nunggu pagi, mereka berdua ngobrol dengan neneknya si Ajis tuh teman-teman semua. Karena pada saat itu ya, neneknya Ajis ini bangun setelah melaksanakan sholat subuh. Tak terasa, bergelas-gelas kopi dan teh mereka habiskan. Perlahan matahari udah terbit dan juga situasi itu udah terang tuh teman-teman semua. Akhirnya mereka pamit ke neneknya Ajis dan tepat di jam 7 pagi mereka langsung pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor lagi. Sesampainya di rumahnya Eki ini ngobrol dengan si bibinya tuh. Bibinya ini bisa dikatakan orang bisa ya teman-teman semua, atau orang yang bisa menerawang hal-hal gaib gitu. Dan karena rasa penasaran, Ajis ini nanya ke bibinya si Eki tuh, "Bi, kemarin saya berdua naik Gunung Salak, tapi ada gangguan-gangguan dari setan." "Loh, kamu naik gunung? Kamu tahu gak? Kemarin malam itu, malam 1 Suro." Saat itu, Eki dan Ajis langsung kaget bukan main. Dan si bibi ini menceritakan apa yang barusan Ajis dan Eki alami. Saat di pos 2 dan di pos 3, Eki selalu ngeliat darah di kaki. Dan itu bertanda kamu akan meninggal di gunung itu. Untungnya kamu berdua langsung turun. Dan ketika kamu merasa susah nafas di dalam tenda,
sosok yang gede itu lagi nutupin tenda kalian tuh. Jadi kayak seperti meluk teman-teman semua. Dan ketika Ajis dan Eki ngerasa kupingnya ada suara yang ning dan seperti pengang gitu ya, itu tandanya kamu akan dibawa ke alam lain. Untungnya kalian berdua selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Tiap malam satu suro, para penghuni gunung lagi mengadakan semacam acara, ucap bibinya Eki. Mendengar perkataan dari bibi itu, Ajis ini buka omongan lagi teman-teman semua. Kalau ketika tidur itu, Ajis dimimpikan oleh sosok yang gak kelihatan jelas bentuknya tuh. Namun sosok tersebut seperti bilang, Kamu harus turun sekarang. di sini Eki juga bercerita tentang apa yang ia alami. Yaitu ketika Ajis lagi tidur, kan ada suara ya, seperti apa yang Ajis mimpikan gitu. Mungkin itu aja teman-teman semua cerita dari Eki dan juga cerita dari si Ajis ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak pada malam satu suro. Apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Dimanapun kita dan gimana pun kondisi kita, sholat 5 waktu merupakan hal yang wajib untuk teman-teman semua yang beragama muslim. Dan percaya atau tidak, ketika malam satu suro, The Demit ini sedang berkumpul dan merayakan seperti acara. Wallahualam, ini merupakan informasi dari bibinya si Eki ya. Yang tadi bibinya Eki ini bisa menerawang atau melihat kejadian-kejadian hal-hal gaib yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Eki dan juga Ajis bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian Gunung Salak maupun pendakian ke gunung manapun. Tapi ambil sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian aja dulu teman-teman semua pada cerita kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bawa isanat minyak. Enak soalnya.